Baik, selamat datang teman-teman semua di channel Pomo. Warren Buffett pernah berkata, gaya investasi yang dia gunakan 85% adalah Benjamin Graham dan 15% adalah Philip Fisher. Banyak investor di luar sana yang mungkin telah mengenal Benjamin Graham sebagai bapak value investing, ya kan? Namun bagaimana dengan Philip Fisher? Siapa dia? Philip Fisher itu adalah seorang investor dari Amerika Serikat. Pada tahun 1931, dia mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Fisher Company ya. Fisher Company itu seperti reksadana ya teman-teman, mungkin seperti bibit ya, yang menghimpun uang masyarakat, kemudian dia kelola, terus diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang dia pilih, terus perusahaannya dalam jangka waktu tertentu terjadi kenaikan, maka disitulah ada pembagian keuntungan ya, atau fee lah untuk perusahaannya itu. Baik, di layar ini ada gambar ya, mungkin teman-teman sudah bisa melihat. Nah, ini adalah pasar ya. Di dalam pasar itu ada terjadi namanya transaksi jual beli ya, antara penjual dan pembeli. Yang akan kita bahas kali ini adalah penjualannya. Penjualan itu sangat penting, teman-teman, untuk kelangsungan hidup perusahaan. Percuma ada barang, percuma kerja keras, percuma disiplin, ya kan? Kalau ternyata barangnya tidak bisa dijual atau tidak ada yang membeli. Kalau sudah seperti itu, yang dirugikan itu siapa? Ya jelas penjualnya ya. Kalau perusahaan, otomatis yang berdampak siapa? Pimpinan perusahaan, bukan. Karyawan, bukan. Tapi investor. Tapi kok bisa karyawan dan pimpinan dan segala macamnya itu tidak berdampak? Ya benar, dia tidak berdampak. Karena kalau perusahaan itu membuka cabang satu di cabang yang lain, dia akan dipindah tugaskan ke pusat. Kalau jelek-jeleknya ya, investor dia akan merasakan dampak yang dari penurunan harga saham itu ya. Coba lihat teman-teman, banyak tuh perusahaan yang masih berdiri sampai sekarang tapi harganya masih nyungsep aja. Bahkan ada yang sampai di harga 50. Nah, bayangkan itu. Entah kapan itu bakal naik ya kan? Mungkin teman-teman ada yang merasakan atau mungkin sahabatnya yang curhat ya, kok sahamku jadi turun gini kan naik. Ya salah satu faktornya itu bisa jadi di penjualan juga teman-teman ya. Baik, kita akan langsung saja poin pertama ya teman-teman. Poin pertama, apakah perusahaan mempunyai barang atau jasa dengan potensi pasar yang mencukupi untuk memungkinkan peningkatan penjualan yang cukup besar, setidaknya dalam waktu beberapa tahun. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menangkap atau bisa membayangkan maksud dari poin pertama ini? Buat saya pribadi, untuk potensi pasar yang mencukupi itu adalah perusahaan-perusahaan yang pangsa pasarnya itu masih di bawah 50% ya teman-teman. Karena kalau sudah di atas 90% itu berat teman-teman. Untuk mengambil contoh kita nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, kita bisa melihat dari televisi kita di rumah. Zaman dulu tuh belum ada televisi ya kan, tapi setelah ada perkembangan akhirnya televisi diciptakan oleh perusahaan dan akhirnya dijual. Nah seandainya ya televisi itu masih ada di Jakarta dan di wilayah Jawa gitu, jadi masih ada potensi untuk memperbesar pangsa pasarnya ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya kan. Itulah yang dinamakan pangsa pasar. Kalau sudah menguasai 90% dia mau jual kemana ya kan. Ya boleh dia menjual internasional, tapi kalau seandainya seluruh bumi itu sudah memiliki televisi, nah otomatis kan itu penjualannya akan menurun atau statis ya. Untuk penjualan yang cukup besar, tidaknya dalam waktu beberapa tahun, itu artinya dia harus memiliki pangsa pasar yang besar. Waktu dia mendistribusikan produknya itulah yang dinamakan waktu. Kalau seandainya ya dia memasarkan ke Sumatera, itu butuh waktu mungkin sekitar untuk sampai ke pelosok-pelosok mungkin 5 tahun ya kan. Untuk sampai ke Papua itu berarti kan cukup lama waktunya. Nah, selama waktu itu berjalan, sahamnya itu akan naik ya. Dan itu bisa menjadi multi bagger ratusan persen, dan itu banyak itu yang terjadi seperti itu ya. Contohnya seperti komputer Dell ya. Komputer Dell itu sampai 800 kali lipat dan banyak hal lain yang berpotensi seperti itu ya kan. Disinilah poin itu, dan disinilah pentingnya poin ini buat kita tuh membaca. Ini masih ada 15 poin lagi teman-teman, kita baru membahas satu poin ya, pelan-pelan aja. Sekarang kita memasuki tahap pertama ya. Namanya poin penilaian ini itu ada yang paling rendah, menengah, dan paling tinggi ya. Yang paling rendah itu apa ya? Penjualan yang cuma terjadi sesekali saja. Contohnya seperti apa? Ya waktu Covid kemarin teman-teman bisa lihat ya.
di saat orang-orang tidak bisa keluar rumah, beraktivitas. Nah, di situ kan kita bisa lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang dibatasi. Otomatis itu sangat mengganggu dunia usaha. Tapi di balik itu juga ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Siapa saja? Ya, kemarin salah satu contohnya farmasi ya kan. Nah, bayangkan beberapa perusahaan itu mewajibkan karyawannya untuk meminum vitaminnya. Tinggal dikalikan aja kalau seandainya satu pil itu 1.000 kali 270 juta. Itu potensi penjualan itu berapa ya kan? Lumayan besar itu. Belum masker, belum yang lain-lainnya. Nah, tapi setelah Covid ini berakhir, apa yang terjadi? Akhirnya perusahaan itu pada turun ya. Kimia Farma aja waktu itu, waktu Covid, sebelum Covid itu dia labanya minus ya kan. Dan kemudian setelah Covid terus berlalu, dia sempat laba walaupun kecil ya. Nah, itu bukti nyata teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke penilaian menengah dari poin yang pertama ya. Dan penilaian yang kedua ini rentan waktunya itu agak lebih lama ya. Contohnya kembali ke televisi tadi, dari 0% pangsa pasar sampai menuju ke 90% itu makan waktu yang lumayan lama. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita bisa ambil contoh yang kalau di Indonesia ini unitnya traktor ya. Pada tahun 99 itu kan tambang belum pada booming ya, belum booming tambang. Berarti kebutuhan alat berat tuh belum banyak. Dan di saat 2006 sampai saat ini, bayangkan dia sudah mengekspos area Kalimantan ini lumayan besar ya. Belum di daerah lain yang kayak sawit, itu kan butuh alat berat. Nah, itu bayangkan dari tahun 99 waktu krisis kan harganya 200-an, sempat ke 25 perak, dan sekarang tembus sampai pernah ke 50. Nah, itu contoh. Nah, kalau sudah ke 50, apakah teman-teman masih mau mempertahankan sampai sekarang dipegang? Ya, keputusan teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa menilai dan bisa melihat alat-alat beratnya ya. Kecuali dia menjual produk baru, contohnya mungkin unit-unitnya sekarang dilengkapi tanpa operator ya. Nah, itu kemungkinan kan perusahaan akan beralih, dan itulah kesempatan yang mungkin bisa kita ambil di kemudian hari. Ya, sebagai investor kan kita melihat dan menunggu peluang itu. Sekarang kita masuk ke penilaian paling tinggi buat poin pertama ini. Kenapa dia paling tinggi? Karena kita pegangnya nggak main-main teman-teman. Menurut Philip Fisher, pegangnya itu untuk selamanya. Dan itulah kenapa kita masukkan ke penilaian paling tinggi. Ya karena ya harus selamanya. Karena perusahaan itu nggak pernah jelek gitu. Dia bagus terus sepanjang waktu. Dan bisa beradaptasi dia. Bahkan Philip Fisher itu membeli perusahaan yang masuk kategori ini dari tahun 1958 sampai dia meninggal tahun 2004, itu masih dipegang loh sama dia. Perusahaan yang masih dipegang sampai akhir hayatnya itu ialah Motorola teman-teman. Coba teman-teman sudah bisa membayangkan nggak manfaat dari radio HT bagi kehidupan kita? Kalau teman-teman sudah bisa membayangkan, berarti teman-teman sudah bisa melihat dan rasakan apa yang Philip Fisher lihat. Jadi Philip Fisher ini menekankan untuk melihat produk-produk yang serbaguna, yang penggunaannya tidak terbatas teman-teman ya. Pada saat awal dia melihat Motorola itu ketika digunakan oleh kesatuan kepolisian untuk komunikasi dua arah. Dan kemudian berlanjut lagi ke supir-supir taksi. Sekarang itu sudah menyebar. Ya pemadam kebakaran make, pembangunan konstruksi juga make, terus dunia pertambangan make, migas make. Jadi kebutuhan itu sangat-sangat besar teman-teman ya. Ditambah lagi kalau para pengguna yang sudah kenal produk-produk HT pasti milihnya Motorola karena kualitasnya bagus teman-teman. Dan Philip Fisher itu membagi ke dalam dua kelompok teman-teman ya. Yang kelompok pertama beruntung dan mampu. Kelompok yang kedua itu beruntung karena mereka mampu. Yang kelompok pertama itu seperti apa sih? Perusahaan yang bertumbuh tapi tidak bisa menjaga keberuntungannya atau tidak bisa menjaga pertumbuhannya. Tapi dia mampu untuk mengambil peluang jika ada kesempatan. Dan perusahaan ini memiliki visi yang bagus. Dan perusahaan ini bisa meramalkan kapan produk mereka akan bisa terjual. Makanya teman-teman tidak usah heran ya. Ada investor-investor yang sudah besar, oh dia beli saham ini, tiba-tiba kok dia lepas. Entah dia megangnya 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia lepas. Karena keuntungannya sudah besar. Itu termasuk perusahaan-perusahaan yang tipe seperti ini teman-teman ya. Jadi dipegangnya itu nggak selamanya.
karena kita melihat kondisi dari perusahaannya itu sendiri, kemampuan dari perusahaannya itu sendiri. Kita masuk ke kelompok kedua ya teman-teman, beruntung karena mereka mampu. Statementnya ini udah jelas ya teman-teman, karena mereka mampu maka keberuntungan itu datang ya. Dan ini manajemennya juga sangat baik, karena mereka mampu menjaga kesinambungan perusahaan dan mampu menghadapi persaingan hingga masih bertahan dan memiliki pertumbuhan yang sangat konsisten ya. Memang dibutuhkan kehati-hatian ya teman-teman dalam memilah kedua kelompok ini, karena Philip Visar juga menekankan untuk selalu melihat manajemen yang baik dan juga melihat penjualan dari perusahaan yang terus meningkat, terutama di produknya yang tidak pernah ketinggalan zaman pada era apapun dan tren apapun, selalu dibutuhkan dan penting bagi kehidupan hidup manusia, teman-teman. Ini akhir dari video saya. Untuk saham-saham yang tadi saya sebutkan itu bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual. Agar lebih jelas, link pembelian ada di deskripsi ya teman-teman, agar nanti di saat saya membahas poin berikutnya teman-teman sudah pegang bukunya juga. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa untuk subscribe dan jika suka maka di like. Atas perhatiannya saya aturkan terima kasih.